Baik teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Belajar Satya. Selamat datang kembali di video intensif khusus untuk sertifikasi. Jadi untuk sertifikasi memang ini salah satu ujian yang juga mungkin bakal menguntungkan kita nanti kalau di dunia kerja. Jadi aku akan bahas beberapa soal AKPEM itu untuk tahun lalu, UAS dari AKPEM 1 dan juga nanti akan lanjut di AKPEM 2 untuk keseluruhan. Nah, tapi yang dibahas itu yang tahun 2020, maksudnya yang tahun lalu kan, dan juga yang tahun sekarang yang 2021. Oke, nah jadi untuk teman-teman mungkin ini kenapa UAS, kenapa enggak UTS? Nah, jadi berdasarkan kemarin kita briefing itu Pak Puji beliau itu bilangnya katanya teorinya itu akan Pemda dan pusat ya. Jadi untuk Pemda itu mulai dari habis UTS. Kalau dari RPS-nya ini ya adik kelas kita Adi Kayarta ya Adi Karyata Adi Rayakta. Itu mereka mulai SPAD-nya itu dari pertemuan ke-9. Nah, makanya di sini kami dari tim pendidikan juga, tim Diramis Pendidikan, inisiatif juga untuk buat, kayaknya kita bahas soal saja lah ya, soalnya memang untuk materi, itu kalian tinggal lihat di ini ya, di bagian ini, drive ini ya teman-teman, di sini. Nah, kalian bisa disertifikasi, nanti kalian bisa cek di situ. Nah, jadi memang itu yang bakal aku pentingin. Jadi memang kita akan sedikit mengulas. Nah untuk yang materi yang akan bahas itu akan berfokus ke CAT-nya. Nah, kita kan akan bahas pilgan ini nih, karena CAT kan kemarin kisi-kisinya 80 soal. 80 soal, nggak ada ini ya, nggak ada min juga kayak kita kemarin SPMB. Passing grade-nya belum tahu, tapi nanti akan diketahui, kayaknya diturunin ya. Nah, jadi kita akan mulai bahas nih teman-teman, kira-kira pilihan ganda. Nah, Oke, pilihan ganda untuk UAS ini punya adik kelas kita. Itu dia ada 2 bagian. Satu yang A untuk ganjil dan yang B ini untuk genap. Nah, sebenarnya soalnya itu sama aja. Cuman diacak di random. Nah, makanya mungkin akan aku bahas paket soal A, nanti teman-teman aku kasih filenya, kalian bisa bahas yang bagian B. Ya, sambil kalian kerjain lagi gitu. Oke, kita mulai. Di sini nomor 1. Berikut ini yang merupakan paling benar berkaitan dengan tugas kuasa bendahara daerah. Nah, kuasa bendahara daerah itu dimiliki oleh yang namanya ini PPKD. Ya, PPKD dan SKPKD saya. Nah, SKPKD. Nah, SKPKD itu dia merupakan kuasa bun. Nah, ya, Oke, ini ada ya. PKD sebagai bun sebagai akuntansi. Nah, SKPKD itu juga merupakan salah satu contoh instansinya itu adalah Badan Keuangan Daerah atau Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah. Daerah itu dia adalah SKPKD. Nah, kalau SKPD ingat teman-teman dia itu adalah Satker atau dinas. Ya. Nah, di sini apa sih tugas kuasa umum bendahara? Nah, ini dari PPT dari ini ya. Kemarin aku cek di ini sih. Dapat dari tadi drive yang ini. Di drive sertifikasi ini kalian cari yang di UAS-nya. Itu punya Bu Ria nggak salah. Bu Ria. Ya beliau juga udah compile semuanya. Jadi teman-teman dari Karya, mungkin teman-teman dari Karya juga mengompil. Jadi alhamdulillah udah bisa di search juga di sini. Nah, oke. Tadi apa sih tugas BUD-nya itu? Nah, tugas BUD itu antara lain adalah menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, menerbitkan SP2D, dan menyimpan uang daerah. Lalu ada melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola investasi. Oke, yang bawah ini nampak ya. Ini melakukan kontrol. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan KPA dan KPA atas beban APD. Nah, ini kan kalau misalkan selaku kuasa BUD itu artinya dia nanti ini akan berpengaruh yang namanya dengan SP2D. Ya. Nah, jadi teman-teman, apa sih tugasnya? Kita lihat. Nah, di sini soal AKPEM itu agak menjebak.
Nah, kalau kita lihat di sini awalnya sudah menyiapkan anggaran kas berarti A sampai D benar. Yang kedua nih, di sini menyiapkan SPPD berarti salah. Ya, kita anulir. Yang ini tinggal BCD. Nah, di sini menyiapkan surat SPD tadi kan. SPD itu adalah kepanjangannya surat penyediaan dana. Nah, surat penyediaan dana itu SPD. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Yaitu tugasnya adalah sebagai menganggarkan kas, SPD, dan menerbitkan SP2D. SP2D itu ya surat pemerintah pencairan dana dan juga menyimpan uang daerah. Nah, kalian bisa lihat ini di slide ke-96 yang ini ya, Akom UAS. Di slide rangkuman nggak salah. Rangkuman atau materi apa? Materi Akom ya. Nanti kalian cek. Nah, lalu yang kedua, penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal termasuk dalam klasifikasi. Nah, untuk penyertaan modal, nih hasil coba. Masih salah. Hasil penyertaan modal. Kekayaan deh. Kekayaan penyertaan modal itu hasil kekayaan sih sebenarnya. Nah, di sini teman-teman kita lihat. Nah, setelah PBD itu kalau misalkan hasil penyertaan modal daerah itu merupakan ini hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, itu termasuk pendapatan yang termasuk dalam PAD. Nah, ya, di sini ada PAD. Berarti jawabannya adalah nih yang A, pendapatan asli daerah. Gampang ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nanti kalian bisa baca di slide 97 ini ada belanja juga, ada pembiayaan. Nah, siapa tahu soalnya dibalik misalnya ditanya belanja, itu kalian harus paham ya. Oke. Selanjutnya di sini pernyataan berikut yang kurang tepat. Nah, di sini kita cek satu-satu. Dalam kondisi defisit, Silpa mungkin bersaldo minus. Apakah iya? Sisa. Nah, kalau defisit ya teman-teman, ini nih logika sebenarnya. Aku juga nyari di PPT itu nggak dapat. Jadi gini, Silpa itu kan dari, rumusnya lupa lagi. So, Silpa. Ada ya. Nah, pembiayaan itu sih kita lihat defisit. Nah, defisit mana nih defisit? Oke. Nah, estimasi perubahan sal ya. Nah, kita teman-teman ingat kan kalau misalkan kita jurnal anggaran itu estimasi pendapatan itu di debit, kalau kita jurnal ini ya, jurnal sebagai SKPD, jurnal anggarannya atau kasnya itu kan estimasi pendapatan di kredit, di debit, dan di kreditnya itu apropriasi belanja. Nah, di sini ada estimasi sal sebagai penyeimbang ya. Nah, estimasi sal itu adalah contoh untuk menunjukkan defisit atau surplus dalam anggaran SKPD. Nah, di sini kalau misalkan defisit berarti kan dia salnya, kemungkinan perubahan sal itu adalah minus. Nah, yang ditanya adalah dalam kondisi defisit Silpa mungkin bersaldo minus. Ya benar. Karena tadi ini kita lihat ya, karena estimasi perubahan sal ini merupakan contoh untuk menghitung secara tidak langsung namanya Silpa. Itu kalau asumsi aku ya. Nah, dan ini ada kemarin perhitungannya kalau nggak salah kan pendapatan kurang belanja tambah pembiayaan neto ya. Pembiayaan neto atau itu kan nanti ada Silpa. Nah, Silpanya itu kalau defisit berarti kan memang kemungkinan bisa jadi saldo minus karena pembiayaannya kan banyak. Bisa jadi malah kita menerima banyak pembiayaan gitu teman-teman. Nggak salah sih merumusnya itu. Nah, jadi emang. Nah, yang kedua adalah saldo kas di neraca minimal sebesar saldo sal. Nah, ini kenapa minimal dengan saldo sal? Ini juga ada hubungannya dengan ini estimasi perubahan salnya. Nah, jadi teman-teman, kalau di akuntansi pemerintahan, kalau menurut aku ya, di buku besar kas itu kan ada yang namanya buku besar kas. Nah, kemungkinan kas itu yang dikeluarkan atau yang diterima ya, baik dari UP maupun dari kas di penerimaan itu kan pastikan akan sama dengan yang namanya estimasi perubahan sal. Kita ambil contoh teman-teman. Kita lihat di jurnal ya teman-teman. Nah, ini misalkan contoh mana ya? Ini. Nah, kita contoh misalkan kalau misalkan ada pendapatan tanpa SKPD. Nah, di sini lihat. Di sini ketika menerima kas pendapatan secara kas tanpa piutang ya.
Kan di sini kasnya sama nih dengan estimasi perubahan sal. Berarti di sini kita bisa asumsikan ya, pasti itu kemungkinan antara kas di bendara penerimaan atau kas nih kas di ini kemungkinan bisa sama dengan perubahan sal atau salnya tadi ya. Makanya jawaban yang B itu bisa aja benar ya. Nah, yang jawabannya yang salah C, tapi kita lihat yang D dulu. Sal merupakan sumber pembiayaan pada APBD. Oke, kita lihat sal. Oke, sal. Nah, sal itu kan saldo anggaran lebih ya, teman-teman. Nah, itu kan silpa ya. Nama lain silpa itu sal. Jadi, sal itu juga merupakan salah satu sumber pembiayaan pada APBD. Nah, jawaban yang salah ini adalah C. LP sal tidak wajib disusun oleh Pemda. Nah, kita lihat teman-teman. Dari pertemuan pertama, kalian bisa lihat di sini di peraturannya. Jadi untuk laporan keuangan untuk pemerintah daerah itu paling sedikit itu punya gimana sih? Oke, paling sedikit itu meliputi LRA, LP sal, neraca, laporan LO, LAK, laporan UKAS, perubahan ekuitas dan juga CLK. Nah, jadi di sini di sini ternyata memang harusnya itu kan minimal paling sedikit ya. Dan tidak ada di kondisinya ini juga harusnya memang LP sal itu dibuat bukan tidak wajib ya. Karena kan ini termasuk dengan Pemda ya. Maksudnya ini laporan konsolidasian ya SPAPD. Nah, maka jawaban yang salah adalah yang C. Harusnya itu wajib disusun. Oke, lanjut nomor 4. Transaksi ini yang langsung mempengaruhi LO PPKD. Nah, LO PPKD. Nah, PPKD itu ada transaksi khusus ya. Oke, dalam link. Oke, ada transaksi khusus mana ya? Saya lihatin dulu. Oke, akuntansi PPKD. Nah, PPKD dan juga SKPD itu beda anggaran ya teman-teman. Kalau PPKD itu ada yang namanya transfer dari pemerintah pusat dan itu merupakan pendapatan transfer. Nah, lihat. Pencairan dana cadangan itu termasuk adalah dalam penerimaan pembiayaan ini ya. Kalau misalkan penerimaan kembali itu juga sama, dia juga sebagai penerima pembiayaan bukan pendapatan. Sedangkan kalau ini penerimaan dividen tunai metode ekuitas. Nah, ini kalau kita buat jurnal itu kan harusnya kas di bendahara penerima, kas daerah ya. Di kasda pada ini kan harusnya itu kan bukan pendapatan ya, tapi kan ini metode ekuitas sama kayak di AKL itu harusnya investasi jangka panjang. Pertanyaannya apakah ngaruh LO? Tidak jelas ya. Jadi memang jawabannya adalah yang yang C, yaitu diterima PMK kurang saldo DBH. DBH itu adalah dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil itu adalah termasuk dalam DBH itu. Nah, DBH termasuk dalam pendapatan salah satu. DBH itu adalah dana bagi hasil. Termasuk pendapatan transfer. Nah, ini DBH itu kan contohnya ya kayak PPH pasal 25 yang disalurkan yang sudah ditarik dari DJP itu kan ke kas negara terus tiba dikasih ke daerah. Nah, itu contoh DBH. Lanjutnya nomor 5 akuntansi PPKD. Transaksi berikut ini yang mempengaruhi SKPD. Nah, ingat SKPD. Mungkin teman-teman mungkin agak udah familiar ya. Nah, kita lihat SKPD itu sebenarnya adalah kayak branch ya. Nah, SKPD itu mirip branch ya di AKL, mirip branch di AKL. Lihat aja teman-teman. Nah, saldonya itu saldo normal itu debit dan adanya hanya di jurnal akrual ya, jurnal akrual
PPKD. Nah, ini ya untuk sekilas SKPD. Nah, kita lihat teman-teman. Akuntansi PPKD transaksi berikut ini yang mempengaruhi RK SKPD kecuali. Nah, kita lihat. Kalau di sini penerbitan SP2D GU. Nah, GU itu kita contoh SP2 kita hapus dulu. SP2D, SP2 SP2D. Oke. Nah, kalau SP2D GU itu pasti ada hubungannya sama si RKPPKD. Otomatis karena ini ada transaksi resiprokal ya, udah kita sering tahu, makanya ini harusnya termasuk mempengaruhi nih RKSKPD karena ini jurnalnya contoh nih ada misalkan dapat SP2DGU atau TPGU dapat tas di bendara pengeluaran pada RKPPKD. Berarti kan di sini ada resiprokal dong gitu. Nah, berarti jawaban yang B benar. Yang jawab B ini salah karena ini kecuali ya. Terus yang D, setoran sisa UP. Nah, kalau setoran sisa UP itu juga sama dengan penerbitan SP2GU, maka dia juga termasuk mempengaruhi RKPPKD. Berarti otomatis juga berhubungan sama SKPD. Ingat ya, resiprokal. Nah, kalau misalkan yang ini, pengembalian belanja SKPD tahun lalu. Nah, belanja SKPD tahun lalu itu kan pendapatan. Kalau di transfer dikembalikan ke dana pusat, maka daerah, maka harusnya ini juga mempengaruhi RKSKPD sama kayak setoran sisa UP tadi. Nah, yang benar adalah yang C karena ini tidak mempengaruhi SKPD. Nah, kita lihat jurnalnya di slide berapa ini. Oke. Nah, di jurnal perimbangan. Nah, contohnya teman-teman, kalau misalkan di sini, nah pendapatan data perimbangan atau DBH tadi itu sama ya. Ini kan termasuk transfer. Nah, itu tidak ada tuh namanya yang RKSKPD karena tidak ada hubungannya, tidak ada resiprokal, tidak ada timbal balik. Makanya jawabannya adalah yang C. Terus yang 6, di sini pernyataan di bawah ini yang merupakan bagian transaksi resiprokal SKPD dan PPKD kecuali, nah ini kita ngulang lagi. Nah, kali sini SKPD melakukan transaksi belanja melalui LS. Nah, SP2D itu otomatis pasti ada hubungannya sama dengan PPKD ya. Ini kan aja teman-teman. Iya, LS nih tadi ada nih ada. Belanja LS pasti RKPKD di kredit. Nah, harusnya ini pengaruhnya transaksi resiprokal. Masuk menyetorkan sisa UP tadi sama ya, ini juga deh sama betul. Bendara penerimaan menyetorkan pendapatan pajak daerah ke BUD. Nah, kalau penyetoran itu juga termasuk ya teman-teman. Jadi untuk pendapatan juga sama. Nah, di sini mana ya jurnal transaksi. Ini pendapatannya. Kalau setor ke Kasda nih ada RKPPKD pada kas bendahara di penerimaan. Nah, harusnya ini juga termasuk dalam transaksi resiprokal. Nah, yang kecuali adalah yang di SP2LLS, pengembalian pendapatan retribusi SKPD tahun lalu. Nah, kalau misalkan yang ini dia memang ini ya, memang kelihatannya SP2LS, tapi kalau pengembalian pendapatan berarti kan dia merupakan koreksi. Nah, di sini ada pengembalian. Oke, di sini ada. Semua di WT, ntar kita cari sama-sama ya, pengembalian. Tidak ada. Oke. Nah, kebetulan di resume itu ada penjelasan. Nah, contoh nih, pengembalian yang sifatnya sistemik atau normal atau berulang atas penerimaan pendapatan tadi, restitusi pajak itu kan berarti penerimaan pajak itu didapatin. Nah, maupun periode penerimaan maupun periode sebelumnya itu dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Nah, kalau kita ngomong soal pendapatan LRA, berarti dia hanya mempengaruhi jurnal di kasnya, teman-teman. Tidak mempengaruhi di akuralnya. Ya, karena ini tadi kita lihat di kata-katanya itu di LRA. Nah, ya, dan tidak ada hubungannya sama dengan ini, teman-teman. Ya, ini poin yang ini, contoh restitusi pajak ya, di halaman berapa ini? Halaman 12 di resume itu ya. Nah, pada pendapatan LH. Jadi tidak ada hubungannya sama resiprokal karena tidak ada hubungannya tuh gitu dengan apa? Dengan PKD-nya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D.
ya menjebak ya antara C dan D. Tapi ingat teman-teman, kalau misalkan nyetor pendapatan ke pajak daerah itu sama kayak di AKL, berarti kan ngasih branch ngasih duit ke home office. Nah berarti kan ada jurnal tuh. Nah jurnalnya pasti resipokal. Nah, branch pada cash, cash pada branch, si cabangnya itu ngasih jurnal home office pada cash. Itulah ya, biar ada hubungannya dengan AKL yang baru kita pelajari. Nah, di sini nomor 7, di bawah ini yang merupakan satu kewajiban yang hanya muncul di neraca PPKD. Oke, neraca PPKD. Kita cari PPT, neraca PP, SKPKD. Oke, ini sebenarnya ada sedikit salahnya. Oke, neraca. Nih, neraca ya. Neraca PP. Tidak ada SKP. Ini juga. Oke. Oh ya, di sini. Kita hanya lihat dari sini, teman-teman. Nah, ini sebenarnya dari aku ngeliat dari mungkin agak dikit tipu ya. Ini harusnya neraca dari PPKD, bukan dari SKPKD, karena di sini ada bagian lancar pinjaman pada BUMD, ada DAU, ada DAK, sama di sini ada investasi. Nah, investasi itu untuk jangka panjang itu hanya punya si PPKD, tidak ada di SKPD. Jadi harusnya ini PPKD. Ini contohnya di sini. Nah, kalau misalkan yang contoh PPKD, ya itu dia ada kewajiban khusus. Nah, yang muncul di PPKD. Nah, kalau muncul cuman berarti kan pendapatan di dalam diterima di muka ada ya di sini ya. Masuk mau SKPD atau PPKD itu sama aja. Udah benar, coba kita next. Masih ya di sini ya. Nah, ada Nah, di sini kewajibannya ya. Kewajibannya itu hanya untuk kewajiban PJ kalau SKPD tadi ya. Utang belanja, utang PPN, utang PPH, dan utang PFK. Nah, kalau di sini berarti pendapatan diterima di muka juga ya, karena itu juga bisa di SKPD. Nah, hanya itu yang A. Nah, utang kepada lembaga keuangan bank itu hanya untuk di PPKD. Nah, contohnya tadi ya, teman-teman. Nah, di sini ini harusnya neraca PPKD ya. Karena ini ada penyertaan modal, itu hanya punya ini consolidation. Nah, kewajiban jangka panjang ini dari sini ini hanya punya si siapa namanya? Si WKD. Tapi kalau misalkan yang ini, utang bunga, utang ini masih bisa. Oh ya, kecuali utang bunga ya. Kalau utang bunga bukan punya si itu sih. Ya, tapi yang lainnya itu masuk juga SKPD. Nah, jadi jawaban yang benar adalah enggak, karena hanya utang ini yang punya di neraca PKD. Selanjutnya, pengelolaan aset pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dan hal lainnya dengan rangka meningkatkan layanan masyarakat merupakan definisi dari. Nah, kalau ditanya-tanya pengelolaan aset, ya itu adalah B, pasti otomatis investasi daerah. Nah, kenapa? Kalau pembiayaan daerah itu adalah penerimaan yang diterima oleh daerah dan akan dibayar kembali. Nah, bukan pemanfaatan aset ya, jadi beda. Pencadangan daerah ini ini tidak ada, aku cari di internet juga ada. Pinjaman daerah juga sama, adalah pinjaman yang diterima dari pusat biasanya, dan itu akan bukan merupakan pengelolaan aset ya, tapi kalau pengelolaan aset itu investasi. Oke, nomor 9, pendapatan dana darurat dari dalam laporan operasional berada dalam kelompok pendapatan berikut. Nah, kita cek di PT dana darurat. Dana darurat. Oke, dana darurat itu termasuk dalam pos yang ketiga. Lain-lain pendapatan yang PAD yang sah. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Transfer beda ya, PAD juga beda. Terus ini aset tetap lainnya di pemerintahan daerah adalah antara lain. Nah, kita cari saja aset tetap lainnya. Oke. Nah, aset tetap lainnya di sini contohnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan yang tidak dilakukan penyusutan. Nah, tapi diterapkan penghapusan kalau misalkan sudah tidak digunakan. Nah, berarti di sini aset tetap lainnya itu adalah yang C. Hewan dan tanaman. Oke. Selanjutnya untuk 11, mekanisme anggaran dan keuangan menentukan hubungan SKPD dan PPKD selaku BUD sebagai berikut kecuali. Nah, ini kan resipokal ya. Nah, ini nomor A nih. Sama ya kayak si akuntansi di mana AKL kemarin,
hubungan home office, blend office. Di mana PPKD kantor pusat, ya betul. SKPD Tanah Abang, ini benar ya. Karena tadi resiprokalnya itu. Adanya hubungan transaksi resiprokal, betul. Karena tadi RK PPKD dan juga RK SKPD, betul. Yang C, aspek pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, SKPD dan PPKD sebagai entitas mandiri, masing-masing menyusun NLK. Nah, teman-teman, ini awalnya. Nah, baik SKPD maupun PPKD, ingat teman-teman, mereka punya kewajiban itu untuk nyusun laporan keuangan. Nih, ya. Di mana di sini SKPD itu hanya 5 ya, tanpa LPSAL dan juga LAK, karena itu hanya miliknya si PPKD. Ya, nih PPKD juga buat mandiri nih laporan keuangan. Nah, laporan keuangan Pemdanya itu adalah laporan konsolidasian. Nah, jadi memang masing-masing tetap buat laporan keuangan. Berarti jawaban yang C benar. Nah, yang D, adanya hubungan transaksi transitoris. PKD dan SKPD berdampak pada penyusunan neraca. Nah, transitoris itu adalah maksudnya contoh transitoris adalah uang persediaan. Nah, itu persediaan. Nah, ini contoh transitoris. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan SKPD dan PPKD karena hubungan PKD dan SKPD itu adalah transaksi yang resiprokal. Ya, teman-teman. Jadi memang yang D ini kurang tepat. Harusnya transaksi resiprokal. Oke, kita lanjut. Nomor 12, pernyataan yang terkait transaksi resiprokal yang paling tepat. Nah, dari tadi ini resiprokal terus. Oke, kita lihat nih. Akun RKPPKD bersaldo nomor kredit. Benar ya, ini home office ya. Home office PPKD itu home office. Dia nomor kredit, betul. Tapi harusnya nih, mengurangi ekuitas di LPE. Harusnya kalau di laporan keuangan itu kalau dia saldo kredit pasti dinambah dong di LPE, logikanya gitu kan. Karena ekuitas kan di kredit. Nah, jadi ini salah ya. Yang B, akun SKPD bagian dari ekuitas SKPD. Salah ya, harusnya ini adalah RKPPKD merupakan bagian ekuitas dari SKPD, harusnya salah. Salah juga. Yang C, akun RKPPKD dan akun SKPD saldo normal kredit. Harusnya SKPD yang SKPD itu adalah dia debit bukan kredit. Yang D, SP2DGU menambah akun RK SKPD. Kita lihat. SP2DGU. Oke, mana lagi? Aduh, banyak benar GU. SP2DD. SP2D TU UP. Nah. Nah ya, di sini ya, kalau misalkan ada SP2DGU, TU atau UP, itu RKSKD-nya dikredit, berarti kan nambah dong. Ya, jadi harusnya di sini adalah D jawabannya. Benar ya teman-teman? Oke, lanjut nomor 13, pencatatan paling tepat atas potongan SPM dan SP2DLS. Potongan, oke. Hanya lumayan juga ya, dari adik tingkat kita ini juga rajin mereka buat ininya, bagus. Saya apresiasi. Nah, untuk pemotongan itu biasanya terkait dengan PPN dan PPH, atau kita biasanya sebut namanya pemotongan pihak ketiga atau VFK, utang VFK. Nah, di sini utang PFK ini harusnya itu dia judulnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini harus judulnya kan kalau misalkan ada pemotongan pungutan atas belanja. Pemotongan pemungutan itu hanya dilakukan di ini ya, di UP. Catat baik-baik teman-teman, ingat-ingat hanya di UP dan TU. Kalau SP2 DLLS itu tidak ada yang namanya pemotongan dari si bendahara pengeluaran. Nah, karena logikanya duit yang dibayar itu tidak dari si bendahara pengeluaran. Kan bendahara pengeluaran hanya megang yang namanya UP aja. Nah, jadi dia tidak berhak untuk melakukan pemotongan kalau pakai LS. Ya, ingat-ingat teman-teman. Nah, jadi di sini kalau misalkan SPM dan SP2 LS yang ada potongannya, yang ada potongannya itu di sini. Nah, kalau misalkan UP dan UP dan TU itu dia akan menambah kas di bendahara pengeluaran. Nah, kalau di sektor berarti ngurang. Oke. Nah, di sini kita tanya kayaknya nih. Berikut pencatatan yang paling tepat atas potongan SPM dan SP2 DLS. Oke, kita lihat CC ini hapus. Nah, tadi salah ya yang A, karena harusnya tidak menambah kas di bendahara pengeluaran, karena di sini itu hanya UP dan TU aja.
Ya, untuk UP dan TU aja. Kalau LS berarti tidak masuk. Menambah kas daerah. Nah, logika nih teman-teman. Oke, ntar ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi karena ini LS, ya setelah aku review ternyata memang bukan menambah kas di dari pengeluaran. Karena itu kalau GU, ini benar A. Nah, jadi tinggal yang BCD. Nah, kalau yang C itu harusnya menurut aku kurang tepat. Karena nggak ada tambahan sih. Mau RKSIPS, apa, RKPPKD, dan RK SKPD, kalau misalkan ngasih utang, misalkan utang pemotongan, itu biasanya nggak ada ngaruh sih, ya logikanya gitu. Karena di sini di GU aja itu hanya ke utangnya gitu, nggak ada ke SKPD atau PKD. Nah, jadi yang jawabannya benar adalah yang B, menambah kas di kas daerah. Nah, ini mungkin logika pertama. Jadi kan tetap nambah kas di kas daerah dan dia tetap nanti jadi utang gitu teman-teman. Nah, tetap akan dikasihkan ke pemerintah gitu. Misalkan potongan PPh 21 misalkan kalau belanja gaji. Nah, itu kan yang nerbitkan SP2LS itu kan BUD ya. Tadi kan tugasnya ya, tugas BUD-nya tadi SP2D. Maka dia yang akan motong itu. Jadi kayak nambah nyimpan di kas daerah. Ya, itu sementara jawabannya ke Insya Allah benar. Kalau ada koreksi tinggal kalian komen ya teman-teman. Insya Allah juga bermanfaat bagi yang lain. Yang B, yang 14 di sini berikut ini yang tata kelola pemerintah daerah dan pengendalian daerah yang kurang tepat adalah anggaran daerah yang kurang tepat adalah nih yang A, SKPD bisa berbentuk dinas, badan, atau kantor. Benar. Karena tadi ya, SKPD itu kan satker ya, satuan kerja. Jadi bisa dinas, bisa badan, bisa kantor. Karena tiap daerah itu kan beda-beda dinas, beda-beda badan juga beda kan. Jadi bisa kantor. Yang B, jadi belanja SKPD mencakup belanja pegawai, barang jasa, dan belanja modal. Oke, ini boleh kita cek lagi di PT. Mana ya? Oke, sini gimana konstruksi. Oke, mana ya SKPD? Oke, di sini. Oke, anggaran untuk SKPD ya itu hanya belanjanya itu pegawai, barang, dan belanja modal. Ah, kita lihat jawabannya bener ya, bener ya. Jadi di situ SKPD itu hanya belanja ini. Dia tidak ada belanja yang tidak langsung selain belanja pegawai. Tadi kayak belanja hibah, subsidi, bansos, nah itu nggak ada. Mereka nggak ada. Itu hanya di PPKD. Dan PPKD itu belanjanya hanya belanja tidak langsung selain belanja pegawai. Nah, ya. Terus kita lihat di sini realisasi anggaran belanja SKPD dimintakan dari rekening kas umum daerah. Oke. Nah, realisasi anggaran itu ini kan terkait dengan SP2D tadi. Nah, itu juga diambil dari kas daerah. Berarti masukkan ke RKUN tadi ya. Jadi semua pengeluaran itu juga berasal dari pengeluaran atau pengeluaran dan juga penerimaan itu juga dari yang namanya RKUD, rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah. Nah ya, penerimaannya ini ya bisa nambah juga. Nah, belanja itu pengeluarannya itu juga realisasinya itu dari rekening kas umum daerah nih. Definisinya ya LRA tadi ya. Jadi memang jawaban yang C ini benar. Oke, di sini nah itu tadi ya. Berarti ABC sudah benar, berarti yang kurang tepat itu adalah yang di SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA sehingga aliran masuk pendapatan tidak perlu disetor ke Kasda. Nah, yang tidak perlu disetor ke Kasda itu hanya mereka itu yang namanya apa? Nggak tahu ya namanya. Bisa dipakai langsung, yaitu kita, itu adalah BLU dan BLUD. Nah, mereka itu boleh tidak perlu setor ke kas daerah. Bisa dipakai ya. Nah, jadi SP3D ya. Nah, itu SP3D. Oke, di AFPAM 2 nanti ya kita bahas. Jadi jawaban yang disalah harus mereka tetap nyetor karena jurnal tadi yang udah kita bahas ya itu harusnya di setor dulu juga. Oke, lanjut. Nomor 15. Berikutnya adalah akun-akun yang terkait dengan realisasi pencairan piutang pendapatan pada SKPD kecuali kalau kita ada masalah piutang berarti jawaban yang A ini ada salah karena ini berkaitan ya, terkait. RKPPKD apakah benar? Kalau misalkan dia nyetor ke kas daerah
Ini termasuk juga misalkan cair piutang langsung setor, berarti kan RKPPKD-nya mengurang ya di kredit, ya kan? Karena kasnya di debit. Nah, itu logikanya. Nah, terus kalau misalkan dapat duit, berarti kan jurnalnya mana ya? Piutang. Oke, nah kan jurnal finansial gini. Nah, kalau misalkan ada resisinya pembayarannya tadi kan piutang pada kasda, pada piutang pendapatan, jurnal anggarannya estimasi perubahan saldo di debitnya, di kreditnya pendapatan. Nah, di sini kalau misalkan kita logikanya, berarti di sini masuk dong teman-teman ya, di sini. Nah, estimasi perubahan saldo pada pendapatan RH. Nah, RKPPKD ini kalau bisa rasakan kalau misalkan langsung di ke kasda ya, jadi masuk. Oke, mana ya? Di sini harusnya ada deh. Enggak ada ya. Oke, pokoknya gitulah. Kalau misalnya kita ke kasda, penyetoran, coba penyetoran. Nah, ini ya, kalau misalnya penyetoran ke kasda tadi, KPKD pada kas di bendara penerimaan. Ini jurnalnya. Nah, berarti yang salah adalah yang D. Nah, kalau pendapatan LO itu sebelum realisasi, ya sebelum realisasi itu ketika ada yang namanya SKP. Kalau misalkan SKP terbit, berarti kita udah boleh ya mencatat pendapatan LO di kredit. Nah, itu ya. Terus yang nomor 16, BUD menerbitkan SP2 DLS untuk pembelian komputer SKPDA sebesar 200 juta. Jurnal yang tepat pada PPKD. Nah, hati-hati. Lihat, jurnal yang tepat pada PPKD. Nah, jadi teman-teman, kita review sedikit ya. PPKD. Aduh, banyak. Oke, kita cari satu-satu. Bentar, mana ya? Masih ada harus ini. Bentar ya. Jadi itu aku mau ngeliatin anggaran. Oke, sini. Nah, anggaran PKD itu di sini belanja operasinya. Nah, ini kan harusnya ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal, ya kan? Nah, untuk PPKD mereka nggak ada itu. Tadi seperti yang aku bilang, belanja tidak langsung. Belanja tidak langsungnya adalah bunga, subsidi, hibah, dan bansos. Nah, kalau di sini kita nyatat PPKD, berarti belanja modalnya nggak ada, ya karena kan tidak mengakui. Dan ini kan dia nerbitkan SP2 ELS itu untuk terkait komputer. Oke, itu yang pertama ya. Belanja modal nggak masuk. Terus yang di sini estimasi perubahan sal. Oke, kita lihat dulu ya. Mana jurnal? Ini ada jurnalnya. Soalnya ini sama nih. Standar akuntansi penerima pendapatan bisa dapat pendapatan. Ini belanja di SKPD dan juga belanja di PKD. Transaksinya ya tidak ada belanja ini. Oke. Nah, kalau misalkan di sini belanjanya yang dilakukan PKD itu baru di jurnal sebagai belanja. Nah, kalau menurut aku ya, singkat aku kalau misalkan ini yang SP2LS-nya itu pasti di kredit itu kas di daerah. Ini jurnal udah tepat. Ya. Nah, di debitnya itu pasti bukan bukan belanja modal di jurnal anggaran ataupun estimasi perubahan sal. Karena ini bukan bukan belanja yang dilakuin sama si siapa? Si BUD-nya, tapi malah si SKPD-nya. Nah, kalau di ini salah. Kenapa kok salah? Nah, kalau ditanya itu jurnal yang tepat di SKPD, nah ini benar. Ya, ini benar karena kan yang nombokin itu SKPD kan. Nah, berarti kan ini kan pencatatannya harusnya di SKPD bukan di PKD. Berarti ini juga salah nih. A dengan D salah. Nah, jadi menurut aku yang benar itu yang tepat adalah yang B. Karena ketika kita ada SP2 DLS, ya, PPKD, mana sih? Nah, ada SP2LS, PPKD itu pasti dia ngekreditkan si kas di daerahnya tadi ya. Nih, tidak ada dalam anggaran belanja langsung tidak ada di RKPPKD. Itu harus ingat. Jadi kalau misalkan laporannya dia hanya kayak pendapatan doang gitu, nggak ada belanja pegawai ya di laporan keuangan. Oke. Misalkan ada belanja dari ini kan langsung ya. Jadi kan memang tetap akan mempengaruhi ke kas daerah pasti. Karena si PPKD-nya itu dia hanya kayak ngasih duit doang gitu. Dia nggak ngakuin belanja gitu lah. Kan yang belanja kan SKPD, ya kan? Berarti kan jawaban yang benar adalah yang menurut aku paling tepat itu lebih karena memang pasti benar.
Ya, karena kasnya juga ada kas daerah. Oke, nomor 17. Berikut ini yang tidak terdapat pada anggaran PKD sebagai BUD. Aduh, tadi udah ya. Jadi kalau belanja tidak terduga, tadi udah masuk di sini ya. Belanja. Kita lihat laporan keuangannya aja. Ya, belanja tidak terduga. Mana nih? Belanja tidak terduga. Ini ada yang masuk. Terus ada PAD. Pasti ada PAD ini ya. Ada pendapatan daerah. Nah, terus ada pendapatan hibah. Oke, pendapatan hibah kita lihat di sini ada ya. Hibah. Perimbangan, lain-lain yang sah. Oke, oh enggak ada ya. Oke, kita cari di sini. Hibah. Mana sih? Oh ya sini. Nah, di sini ada hibah ya, hibah. Nah, PAD lain-lain PAD sah ini juga pendapatan hibah berarti masuk. Berarti yang salah yang tidak terdapat di PPKD adalah belanja barang. Ya. Nah, lanjut nomor 18 PPKD menerbitkan SP2 DLS belanja pegawai untuk dinas koperasi. Nah, ini SP2 DLS belanja pegawai. Nah, jurnal pada PPKD yang tidak tepat. Nah, tadi kan yang tepat kan ini. Kalau yang ini tidak tepat. Nah, oke. Oke, kita hapus dulu. Nah, untuk yang tidak tepat berarti kan kalau misalkan di sini, ini kan kita bayar LS. Berarti kas di daerah kredit benar ya, belanjanya benar. Terus di debit. Nah, di debitnya itu harusnya ini RK SKPD. Nah, ini sama ya, harusnya di debitnya RK SKPD bukan PKD. Ini benar juga. Nah, estimasi perubahan sal atau B utang PFK. Nah, kalau di sini teman-teman, kalau menurut aku, karena ini LS ya, LS misalkan ada ini LS kan kalau belanja pegawai itu kan ada yang namanya potongan. Nah, kalau ada potongan biasanya itu yang tadi ya, kalau LS itu yang apa ya, yang motong itu kan berarti bukan si bendara pengeluaran. Ya, betul ya. Nah, jadi harusnya ini sebagai utang PFK ya, utang PFK di PPKD. Berarti jurnalnya tepat nih. Itu B. Ya, berarti yang salah adalah yang C. Estimasi PSA. Karena ini juga akunnya salah. Juga kalau menurut aku ini nggak masuk ke apa realisasi anggaran mereka. Karena ini kita hanya ngasih duit ke si siapa? Si ini ya ke dinas koperasi sebagai SKPD ya, teman-teman. Oke, kita highlight dulu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Ini salah. Ya. Oke. Lagi ya. Kamu deh. Oh, sorry. Kayaknya ada revisi nih. Bentar ya. Kita selesaikan dulu lah. Oke. Berikut ini yang bukan merupakan akun investasi neraca di PPKD. Oke, akun neraca PPKD. Neraca. Jadi ini di awal juga kita lihat sama-sama teman-teman. Jadi ini neraca PPKD. Oke, ini neraca PPKD. Oke, di neraca PPKD. Bentar mana ya? Nah, di neraca PPKD itu sama dengan konsolidasian ini ya. Nah, di PPKD atau LKPKD itu investasi itu termasuk dalam ini pembelian saham perusahaan swasta. Ini adalah penyertaan modal ya. Ini penyertaan modal. Penyertaan modal. Oke. Nah, terus di sini kalau dana bergulir ini juga investasi. Ya, investasi. Kita cek ya teman-teman, investasi. Oke, ntar kita cek investasi. Investasi, dana bergulir. Dana bergulir. Nah, investasi di sini ya. Investasi itu termasuk juga dana bergulir ya teman-teman. Jadi investasi itu termasuk dalam dana bergulir. Investasi ada banyak banget nih. Investasi jangka panjang. Oh ya, nah ini ya. Nah, kalau akun neraca ini untuk PPKD ya teman-teman, harusnya investasi itu tidak termasuk dalam dana cadangan. Nah, dana cadangan itu punya akun sendiri di sini di Permendagri 64 dan juga Permendagri 90. Jadi harusnya ini yang salah adalah yang B. Karena ini bukan akun. Ini kan penyertaan modal berarti masuk investasi dong. Kan kalau misalnya dana bergulir juga masuk investasi. Nah, perolehan obligasi jangka panjang, nah ini juga sama dengan apa ya? Kalau perolehan kan berarti beli obligasi, berarti investasi juga dong. Nah, ini investasi juga teman-teman. Jadi ini jawaban yang dia juga benar. Berarti yang bukan merupakan akun investasi adalah yang B.
Oke, terakhir. Kok dimulai sih? Oke. Nah, yang terakhir nomor 20 yang tidak termasuk dalam penerimaan pembiayaan suatu Pemda adalah tadi ya, bukan penerimaan pembiayaan. Pinjaman, oke. Penerimaan pembiayaan. Pembiayaan. Kita lihat. Oke, nih penerima pembiayaan itu adalah silpa. Penggunaan silpa tahun sebelumnya, itu masuk ya, ini silpa tahun sebelumnya. Terus penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat, ini juga ya pinjaman ini pindah dari pemerintah pusat ya maksudnya, benar. Itu juga termasuk penerimaan pembiayaan. Nah, tinggal beda nih. Penerimaan piutang jangka panjang dari debitur. Nah, kalau piutang jangka panjang, oke. Nah, piutang jangka panjang itu termasuk dalam, kita coba cari dulu piutang jangka panjang. Enggak ada. Oke, mungkin jadi gini teman-teman. Singkat aku ya, untuk piutang jangka panjang itu kayak notes receivable. Notes receivable. Nah, kalau di sini itu termasuk juga penerimaan jangka panjang. Nah, kasih tadi halaman itu penerimaan pembiayaan. Oke, sorry ya. Pinjaman dalam negeri. Nah, ini ya, bisa hasil pengunggapan penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah. Nah, ini maksudnya piutangnya itu piutang jangka panjang. Ya, di sini di slide berapa nih? Kamu bisa lihat 123 ya. Oke, nah ini harusnya juga termasuk penerimaan pembiayaan. Nah, kalau pendapatan dana bergulir itu pendapatan investasi tadi ya, dana bergulir. Dana bergulir. Oke, nah ada kucing. Nah, dana bergulir ini dia termasuk pendapatan investasi. Dan di sini memang tidak termasuk pendapatan, bukan penerima pembayaran ya. Jadi jurnalnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sebelum kita lanjut, tadi kita ini nomor 13 ya, tentang potongan. Jadi karena aku ngeliat di sini soal yang 18 ya, tadi karena dia jurnalnya kan harusnya RKPPKD di debit ya, karena kita kayak resipokal, terus kita bayar kasnya sesuai dengan setelah pemotongan ke SP2 LLS ya, dan utang VFK. Nah, utang VFK-nya itu di PKD karena kita yang LS bukan GU. Kalau GU atau kalau UP atau TUP itu tetap si bendara pengeluaran. Maka ini kan ditanya PPKD dan harusnya kan tetap utang PFK-nya di kita dong, di PPKD-nya. Ini jawaban yang salah ada yang C, karena ini bukan belanjanya mereka, bukan realisasi belanja mereka. Oke, paham ya sampai situ? Oke, selanjutnya kita ke sini. Sama juga 16 tadi ya. Jadi kan ini bukan belanja. Jadi memang estimasi dan belanja modalnya tidak dicatat ya, karena juga salah. Harusnya di B, karena kita sebagai PPKD kita mengeluarkan uang gitu. Ya, nomor 13. Berarti di sini kalau misalkan pencatatan paling tepat atas potongan misalnya, oke, aku ralat ya. Ini harusnya bukan menambah kas daerah, juga bukan ada di. Harusnya itu menambah ya ini SKPD. Nah, karena tadi ya teman-teman, ini asumsi jurnal aku ya. Jadi kalau misalkan pertama, tadi kan jurnalnya gini, kalau misalkan ini kan berarti RK SKPD ya pada ini utang VFK, misalnya ada potongan VFK pada kas. Misalkan utang VFK-nya 1 juta kan. 1 juta. Berarti di sini kasih dong misalkan gajinya itu tetap 3 juta. Nah, ini sesuai dengan realisasi ya, teman-teman. Berarti kan 3 juta. Ya kan? Nah, kas yang kita kasih itu hanya di 2 juta karena kita megang yang PPKD itu hanya megang megang namanya PFK ini. Jadi nggak boleh bukan nambah kas, harusnya malah ngurangin kas kan. Bukan menambah, malah ngurang kas. Nah, jadi jawaban yang benar ini kas. Ini kasda ya, kasda daerah ya. Masih lagi kas daerah. Oke. Nah, kas daerah ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, mungkin itu sekian dari aku untuk pembahasan cukup kompleks dan insya Allah materi yang
disiapkan tim teman-teman kita di tim pendidikan tiramisu pendidikan, insya Allah udah mencakup semuanya. Kalian bisa baca, bisa akses sepuasnya. Ya, silahkan dibintangin, jangan lupa ya. Nih, kalian tinggal bintangin ini. Jadi jangan sampai lupa. Mungkin itu dulu kita terkait dengan UAS yang akun 1. Nanti kita lanjut ke pusat di akun 2, insya Allah. Oke, sekian dari aku. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan kembali di video selanjutnya. Terima kasih.